Baik, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Baik, wabarakatuh. bertemu kembali kita di mata kuliah statistik AP lanjutan. Hari ini materi kita adalah tentang apa sih? Tentang tinjauan. Uji Tentang apa ya? hipotesis. Uji Uji hipotesis. Ah hipotesis. ya, uji hipotesis yang akan disampaikan oleh Ibu Ifda. Kepada Ibu Ifda, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Izin share screen-nya dulu ya Ibu-ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah statistik lanjutan. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan uji hipotesis, di mana itu mencakup pengujian satu arah, dua arah, uji tendensi sentral, variabilitas, uji independensi, serta dua macam tipe error. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, mungkin ada baiknya kita lihat dulu apa itu hipotesis. Jika dilihat dari asal katanya dari bahasa Yunani, hipotesis itu dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan, berupa dugaan saintifik yang tidak asal-asalan dan masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Kemudian apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis yaitu sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Nah, dalam statistik, uji hipotesis adalah sebuah cara untuk menguji apakah survei atau pengamatan yang kita lakukan itu memberikan hasil yang bermakna. Dan kemudian saat kita mengevaluasi hipotesis, kita perlu memperhitungkan variabilitas dalam sampel serta seberapa besar sampel tersebut. Kita masuk kepada tujuan uji hipotesis. Apa sih tujuan uji hipotesis itu? Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apabila hipotesis yang diuji itu ditolak ataupun diterima. Dan secara teknisnya, uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis nihil. Jika data berbeda signifikan dengan asumsi hipotesis nihil adalah benar, maka hipotesis nihil itu ditolak. Baik, kita masuk kepada pengujian hipotesis. Ada beberapa landasan dalam pengujian hipotesis. Seperti yang terlihat di layar saya, yang pertama itu berdasarkan nilai probabilitas. H nil diterima jika nilai probabilitas itu besar dari 0,05. Kemudian H 0 atau H nil ditolak jika nilai probabilitas itu kecil dari 0,05. Kemudian landasan pengujian hipotesis kedua yaitu berdasarkan hasil uji T, di mana H0 diterima jika hasil uji T itu kecil dari T-table atau tabel T. Kemudian yang kedua, H0 itu ditolak jika hasil uji T itu besar dari tabel T atau T-table. Kemudian landasan terakhir dalam pengujian hipotesis adanya kriteria penolakan. Jika kita menggunakan uji T itu tidak akan luput dari penggunaan dua kriteria penolakan ini, yaitu one-tailed atau satu arah, kemudian two-tailed atau dua arah. Ini nanti hubungannya dengan jenis hipotesisnya. Maksudnya gimana? Kita lihat ini ada contoh tabel T atau T-table. Tabel T itu biasanya disajikan dalam dua pilihan, entah itu one-tail ataupun two-tail. Kalau dia one-tail dan two-tail itu pasti nilai signifikansinya berbeda. Seperti kita lihat di tabel ini ya, atas ini. Oke, kita lanjut ke menentukan kriteria penolakan itu ditentukan oleh arah hipotesis. Jadi apakah dia one-tail atau two-tail? Maaf ini salah ketik two-tail ya. Itu bergantung kepada arah hipotesisnya tergantung kepada kriteria penolakannya. Oke, seperti contoh, hipotesis berdasarkan arahnya. Itu ada hipotesis terarah, ada
hipotesis tidak terarah. Hipotesis terarah yaitu hipotesis yang disebutkan arah hipotesanya. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif, lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi di sini di hipotesis terarah itu peneliti menjelaskan arah hipotesanya dengan jelas. Kemudian hipotesis tidak terarah di mana hipotesis yang perumusan hipotesanya itu tidak disebutkan arahnya. Jadi peneliti tidak menyebutkan apakah arahnya ke positif ataupun arahnya ke negatif. Contoh dari hipotesis terarah. Nah, dalam penelitian korelasional dan komparatif bisa kita lihat contohnya. Untuk korelasional, semakin tinggi nilai matematika siswa, semakin tinggi pula nilai fisikanya. Ini berarti terdapat nilai positif. Terdapat hubungan positif antara nilai matematika dengan nilai fisika. Nah, jadi di sini kenapa dibilang hipotesis terarah? Karena peneliti cenderung berpendapat positif terhadap nilai siswanya, baik matematika antara nilai matematika dengan fisika. Sedangkan pada penelitian komparatif, contoh terarah itu yaitu metode A lebih efektif untuk meningkatkan motivasi siswa daripada metode B. Jadi di sini peneliti jelas mengarahkan kalau metode A yang dia unggulkan, seperti itu. Oke, jika arahnya sudah jelas, berarti berarti peneliti itu memakai hipotesis kriteria penolakannya itu one tail atau satu arah. Nah, one tail itu juga ada dua, yaitu uji sisi kanan untuk positif, uji sisi kiri untuk negatif. Baik, kita masuk kepada contoh hipotesis tidak terarah, di mana peneliti tidak menyebutkan arah hipotesisnya. Contoh dalam penelitian korelasional, terdapat hubungan antara nilai matematika siswa dengan nilai fisikanya. Nah, di sini peneliti hanya menyebutkan hubungannya saja, tanpa menyebutkan adanya hubungan positif ataupun hubungan negatif, seperti tadi pada hipotesis terarah ya. Kemudian yang kedua, contoh di komparatif, terdapat perbedaan antara metode A dengan metode B. Tapi perbedaannya itu peneliti tidak mengunggulkan salah satunya. Dia hanya mengutarakan ada perbedaan metode A ataupun metode B. Mana yang lebih unggul tidak dijelaskan. Nah, ini disebut dengan two tail ataupun dua arah. Baik, kita lihat grafik distribusi normal dari one tail dan two tail ini. Nah, dari kata tail itu bermakna ekor ya. Jadi pada one tail itu bisa ekornya itu ada di sisi kiri ataupun bisa di sisi kanan. Tapi salah satunya saja karena one tail. Sedangkan pada two tail ini ekornya dua ya, di kiri dan di kanan. Daerah yang berwarna biru muda itu merupakan daerah penolakan H0 atau hipotesis nihil. Maksudnya di sini ketika nilai Z atau nilai signifikansi atau P berada pada titik tersebut, maka dikatakan bahwa hipotesis nihil dapat ditolak dengan nilai tersebut. Sehingga bisa ditarik kesimpulan terdapat hubungan ataupun perbedaan. Itu grafiknya. Baik, kita masuk ke one tail yang uji sisi kanan. Uji sisi kanan digunakan apabila, nah di sini ada H0, ada H1 ya. Ketika H0-nya berbunyi ada hubungan negatif, kemudian ada berbunyi lebih kecil atau sama dengan, sedangkan untuk hipotesis satunya berbunyi hubungan positif atau lebih besar atau sama dengan. Nah, maka kriteria penolakannya itu H0 diterima atau H1 ditolak jika T hitung itu kecil dari T tabel. Nah, contohnya pada korelasional H0 terdapat hubungan negatif antara nilai matematika dengan nilai fisika. Ya. Kemudian H1-nya terdapat hubungan positif antara nilai matematika dengan nilai fisika. Sedangkan pada penelitian komparatif H0 yaitu metode A kurang efektif untuk meningkatkan motivasi siswa daripada metode B. Untuk H1-nya, metode A lebih efektif untuk meningkatkan motivasi siswa daripada metode B. Jadi, one tail yang uji sisi kanan ini ciri khasnya adalah pada H1-nya itu berbunyi adanya hubungan positif. Jadi, kita lakukan uji sisi kanan di one tail. Oke, sedangkan one tail uji sisi kiri itu lawan dari uji sisi kanan tadi. Kalau uji sisi kanan itu di H1-nya berbunyi hubungan positif, sedangkan di uji sisi kiri di H1-nya itu berbunyi adanya hubungan negatif. Itulah perbedaan dari one tail sisi kanan dan sisi kiri. Baik, kita masuk kepada two tail.
kalau di one tail tadi H1-nya itu berbunyi positif, kalau di sisi kanan, maaf, sisi kiri adalah negatif, sedangkan pada two tail itu H1-nya itu berbunyi, H0-nya maaf, berbunyi tidak ada hubungan untuk penelitian korelasi. Sama dengan untuk penelitian komparasi. Sedangkan H1 itu berbunyi ada hubungan, sedangkan untuk komparatif itu tidak sama dengan. Maka kriteria penolakannya H0 diterima atau H1 ditolak jika T hitung kecil dari T tabel. Baik, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu tendensi sentral dan variabilitas. Kita lihat dulu tendensi sentral dan variabilitas itu adalah tendensi sentral ukuran kecenderungan memusat, ukuran penentuan letak, serta variabilitas yaitu ukuran penyebaran merupakan salah satu bentuk analisis statistik deskriptif. Kedua hal ini dimanfaatkan untuk menggambarkan karakteristik, ciri, atau keadaan kelompok subjek yang diobservasi, namun bukan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Baiklah, kita lihat satu persatu. Tendensi sentral atau ukuran pemusatan data. Ukuran tendensi sentral merupakan setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data, atau bisa dibilang himpunan pengamatan. Oke, tendensi sentral itu bisa dikaji dari tiga macam ya. Ada mean, ada median, ada modus. Nah, saya yakin ibu-ibu di sini sudah sangat familiar dengan kajian mean, median, dan modus. Karena dulu di statistik dasar kita juga sudah mempelajari ya, menghitung mean, median, dan modus. Di mana mean itu adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Baik, saya perlihatkan sekilas-sekilas saja ya ibu-ibu. Untuk sekedar mengingat kembali saja. Pada rataan hitung atau mean, kita tahu bahwa ada rataan data tunggal atau mean data tunggal, ada mean data kelompok. Kemudian ada rataan dari data distribusi frekuensi. Nah, pada data tunggal, seperti yang kita pelajari dulu dari S1, S2, ini juga sudah ada. Gimana menghitungnya, yaitu dengan sigma X bar, yaitu total dari jumlah X-nya kemudian dibagi dengan jumlah X-nya. Contohnya di sini ada data, kemudian kita tambahkan keseluruhannya 3 tambah 7 tambah 6 tambah 5 sampai 6 berjumlah 60, kita bagi jumlah data yaitu 10 dan hasilnya adalah 6,0. Itu untuk rataan data tunggal. Nah, kita masuk ke dataan dari data distribusi frekuensi berkelompok. Nah, kalau berkelompok berarti dia ada rentangnya, kemudian ada frekuensinya. Kita lihat di sini, contoh soalnya, ada berat badan, ada frekuensi. Kemudian ada penyelesaiannya, di mana di sini kita hitung dulu titik tengahnya. Berat badan 40 sampai 44, berarti titik tengahnya adalah 42. Kemudian frekuensinya 1. Nah, untuk mencari FIXI-nya, titik tengah dikali frekuensi. Itu 42. Kita jumlahkan semuanya. Sigma F ada 20, sigma F kali X ada 1020. Nah, jadinya rataannya adalah 1020 per 20, yaitu 51. Kita masuk ke rataan dari data distribusi frekuensi. Nah, ini jika data disajikan dalam tabel, maka rataannya dirumuskan dengan ini. X bar sama dengan FIXI tambah sampai F2X2 sampai FNXN ya. Dibagi dengan frekuensi untuk nilai XI, kemudian XI yaitu data KI ya. Contohnya, ada nilai 4, ada frekuensinya 5. Jadi ini kita kalikan berjumlahlah 20. Nanti seluruh frekuensi juga kita tambahkan. Hasilnya 40, kemudian seluruh hasil perkalian frekuensi dengan nilai adalah 242. Jadi hasil akhirnya adalah 242 per 40 yaitu 6,05. Baik, kita masuk kepada median. Median untuk data tunggal, seperti kita ketahui, median itu adalah suatu nilai tengah data yang telah diurutkan. Dia sering dilambangkan dengan M. Untuk menentukan nilainya itu ada dua cara. Yang pertama mengurutkan data, kemudian dicari nilai tengahnya.
Yang kedua, jika datanya besar, setelah diurutkan kita gunakan rumus. Untuk N ganjil, rumusnya adalah seperti yang terlihat di layar ya. Bisa ibu-ibu baca sendiri ya. Kita masuk ke contoh soal. Sepertinya ini sudah paham ya, Bu-ibu. Nggak usah lah saya jelaskan lagi ya, karena kita hanya mengurutkan data di sini kan. Datanya diurut, kemudian kita hitunglah mana tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada kesalahan sedikit ya, ini tengahnya ini. Panah saya agak bergeser dia sedikit, Bu-ibu. Mungkin karena udah semalaman nih. Bergeser dia dari 6 ini ke sini. Ini sebenarnya yang 6 setelah 5, ini mediannya. Kemudian yang kedua, banyaknya data adalah 50. Ini ya data yang kedua. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga mendapat hasil 6 tambah 6 per 2 sama dengan 6. Oke, kita masuk ke median untuk data berkelompok. Bisa terlihat di sini ada rumusnya dengan keterangan B2 itu adalah tepi bawah kelas median, C adalah lebar kelas, kemudian N adalah banyaknya data, F yaitu frekuensi, kumulatif kurang dari kelas median, serta frekuensi kelas median. Kita lihat contohnya. Carilah median dari data berikut. Nah, di sini ada data 40 sampai 49, 50 sampai selesai, itu ada frekuensinya. Bagaimana mencarinya? Jadi di sini ada, maaf, mana dia? Oke, ini dia. Jadi di sini kita masukkanlah datanya ke dalam rumus, mana dia yang B2. B2 tadi adalah tepi bawah kelas median. Kita lihat dulu mediannya. Kalau jumlah data ini 40, berarti mediannya terletak di setengah dari Wah, itu 40. bacanya batas bawah ya, Bu? Ya, sembarang Ibu lah. B2 saya lihatnya di sini, Bu. Ya, batas bawah ya, Ibu Eli. Makasih, Bu Eli. Jadi, Nggak boleh bandel. Nggak boleh Dengerin. bandel, kena marah nanti. Taunya Ya, B2. kita lanjut B2-nya ya. Ya, sip. Lanjut. Setengah dari 40 berarti itu 20. Nah, kita meletakkan mediannya itu bukan di 20, tetapi antara data 20 dan 21 ya Ibu Eli. Ini saya agak takut-takut ini dekat pakar statistik ini. Saya membaca yang tersurat kena marah pula sama pakar. Baik, kita masukkanlah dia ke dalam rumus. Maka sampailah hasilnya 67,36. Baik, kita masuk selanjutnya yaitu modus. Modus ini bukan modus yang sering kita ucap-ucapkan ya Ibu-Ibu. Modus. Kan itu ya, ini hitung-hitungan statistik. Modus itu ialah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tinggi. Nah, jika suatu data hanya mempunyai satu modus itu disebut unimodal, dan bila memiliki dua modus itu disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari dua disebut dengan multimodal. Oke, kita lihat modus data tunggal. Seperti yang kita lihat di sini, di mana modus dari data ini adalah 6. Kenapa 6? Karena dia yang paling sering muncul, frekuensinya paling tinggi. Modus data berkelompok, ini ada rumusnya, keterangannya BO, iya BO ini Bu, saya takut lagi menyebutkan BO ini Bu, nanti BO yang lain pula. Mana Ibu pakar tadi? MO atau modus itu sama dengan BO ditambah 1 dalam kurung D1 per D1 tambah 2. Iya BO, Dan Bu. nol batas bawah. Nah, di sini BO, Bu. BO itu apa, Bu? Oke, kita lihat. Tentukan modus dari data di samping katanya. Jadi dimasukkan ke dalam rumus sehingga dapat hasilnya 67,36. Ibu hitung sendiri ya. Baik, kita masuk kepada variabilitas. Nah, variabilitas merupakan alat analisis statistik deskriptif yang berfungsi mendeskripsikan hasil pengukuran terhadap suatu sampel. Variabilitas merupakan karakteristik yang menandai hasil pengukuran setiap sampel. Dan variabilitas senantiasa didukung oleh besar kecilnya tiap skor dalam suatu sampel. Konsep variabilitas dalam statistik yaitu adanya data yang beragam. Nah, bisa kita lihat data atau informasi yang kita dapatkan dalam pengukuran itu lebih cenderung heterogen daripada homogen. Dalam bahasa lain, kita lebih berpeluang dapat data beragam ketimbang dapat data yang sama. Nah, keberagaman data atau informasi itu menjadi fokus perhatian dalam penelitian.
Misalnya seberapa beragam datanya, atau apa yang membuat keberagaman data kita itu terjadi, atau apakah pola keberagaman data mengikuti sebuah pola tertentu. Dan apakah keberagaman pada sebuah kelompok data itu sama atau tidak, atau tidak sama atau tidak dengan keberagaman pada kelompok data lain ya. Jadi pada dasarnya keberagaman atau variabilitas itu adalah inti dalam banyak penelitian. Baik, tujuan variabilitas itu jika kita lihat dalam konteks statistik ada 3. Tujuan variabilitas dalam statistik adalah mengukur keberagaman. Keberagaman dalam artian seberapa beragam data yang kita miliki. Kemudian konsistensi yaitu seberapa sering sebuah nilai muncul terus-menerus dalam sebuah kelompok data. Dan prediktabilitas yaitu kita hendak memprediksi kemunculan sebuah nilai pada kelompok data. Yang kedua, pada sebuah distribusi data yang skornya sama semua, maka disebut tidak memiliki variabilitas. Sedangkan pada distribusi data yang skornya tidak sama, disebut memiliki variabilitas yang besar. Baik, yang ketiga adanya variabilitas itu memberikan ukuran kuantitatif tentang perbedaan skor dalam distribusi dan menggambarkan sejauh mana skor tersebut tersebar. Jadi variabilitas dilambangkan dengan sebuah simbol kuantitatif berbentuk angka atau bilangan, yang mana angka itu menggambarkan sejauh mana skor dalam kelompok data itu tersebar. Baik, kita lihat kurva yang ada di layar ini adalah dua contoh kurva. Ada kurva merah, ada kurva biru. Di mana kurva ini menggambarkan distribusi data. Kita bisa melihat bahwa distribusi data pada kurva merah itu lebih homogen daripada distribusi data pada kurva biru. Dalam bahasa variabilitas, distribusi kurva merah ini variabilitasnya lebih kecil dari kurva biru. Variabilitas data biru itu lebih besar karena data biru lebih beragam. Dilihat dari mana? Kita lihat dari bentuk kurvanya. Data biru ini membentang dari kecil dari 0 ya sampai ke 230 lebih, sehingga di sepanjang data itu ada data di kelompok biru. Sedangkan untuk data pada distribusi kurva merah, datanya itu mendekat ke average garis. Average garis vertikal ya, garis vertikal putus-putus yang menunjukkan bahwa data yang berkisar antara 70 sampai 120. Nah, makanya dibilang kelompok biru lebih beragam daripada data pada kurva merah. Ini ya. Baik, kita masuk ke 4 standar variabilitas atau 4 ukuran dalam menentukan seberapa beragamnya sebuah data. Yang pertama ada range, yang kedua ada rentang interkuartil, yang ketiga ada simpangan baku, dan yang keempat ada varian. Baik, kita lihat satu persatu. Range. Range adalah jarak antara skor terkecil atau minimal skor dalam kelompok data. Kemudian, range adalah jarak antara skor terkecil atau minimal skor sampai kepada skor terbesar ataupun maksimal skor. Nah, kita lihat di sini ada 3 rumus yang dipakai untuk menghitung range ya. Yang pertama adanya Xmax kurang Xmin. Kemudian yang kedua ada URL for Xmax dikurang LRL for Xmin. Itu maksudnya upper real limit ya untuk nilai maksimal dikurangi dengan lower real limit untuk nilai minimal. Nah, kemudian misalnya kita menyebut angka 5. Jadi URL dari angka 5 itu adalah 5,5 ya. Karena dia maksimalnya, sedangkan IRL-nya adalah 4,5. Kalau contoh datanya adalah 5. Nah, misalnya kita hendak mencari range antara 1 sampai 5. Maka sebenarnya untuk rumus kita bisa mengurangi, kita masukkan ke rumus ya, kita bisa mengurangi 5,5 dikurang 0,5. Sedangkan kalau kita gunakan rumus yang pertama, Xmax kurang Xmin itu hasilnya adalah 4 ya. 5 dikurang 1. Baik, sampai rumus kedua ini ternyata definisi range itu belum cukup komprehensif. Maka muncullah rumus ketiga yaitu Xmax kurang
min ditambah 1. Nah, contohnya tadi, kita mau menghitung jarak antara 0 sampai 6. Berapa jaraknya? Kalau kita gunakan rumus pertama, maka 6 dikurang 0 ya, jadinya 6. Jika kita gunakan rumus ketiga, itu jadinya 6 dikurang 0 ditambah 1, hasilnya 7. Nah, hasilnya berbeda. Tiga rumus ini menggambarkan definisi sederhana dari range, tapi cukup bermacam-macam. Maka ketika diekspresikan dalam rumus, ada perdebatan mana sebenarnya arah yang tepat untuk menggambarkan keberagaman. Nah, kemudian masalah dengan menggunakan rentang atau range sebagai ukuran variabilitas adalah bahwa ia sepenuhnya ditentukan oleh dua nilai ekstrim tersebut dan mengabaikan skor lain dalam distribusi. Kita lihat contohnya di sini ada sebaran data ya. Di mana sebaran data pertama itu range-nya adalah 4, sedangkan datanya banyak. Sedang yang kedua range-nya 7, tapi datanya hanya sedikit. Oke, pada data di bawahnya ada 4 bilangan, tapi range-nya tinggi. Kemudian akan ada yang mempertanyakan bahwa ternyata data yang bilangannya banyak itu tidak beragam dibanding data yang bilangannya sedikit. Kita masuk ke rentang interkuartil, itu bagian kedua ya. Oke, rentang EIQR adalah jarak antara persentil ke-25 dan 75, atau jika kita gunakan istilah kuartil, yaitu antara kuartil 1 dan kuartil 3. Perhatikan bahwa 25% terbawah dan 25% teratas dari distribusi data itu dikecualikan, sehingga rentang interkuartil ini hanya mencakup skor di tengah 50% dari distribusi. Jadi data antara Q1 sampai Q3 saja, antara persentil ke-25 sampai persentil ke-75 saja. Rentang interkuartil digunakan dalam serangkaian prosedur yang mengutamakan median atau nilai tengah. Misalnya pada distribusi yang memiliki skor ekstrim atau distribusinya itu miring. Baik, ini adalah gambar distribusi data. Distribusi data yang mana? Yaitu distribusi data yang bawah ya. Ada data 6, 7, 8, 9, sampai ke 16. Nah, kita lihat jika ditampilkan, maka data itu akan tersebar seperti yang di atasnya. Kita akan melihat rentang interkuartil di sini, yaitu jarak antara kuartil dan kuartil 3 saja. Jadi sebelum kuartil 1 sebelumnya kuartil 1 tidak dimasukkan. Sesudah kuartil 3 tidak dimasukkan. Sehingga yang dihitung jaraknya hanyalah antara nilai kuartil 1 hingga nilai kuartil 3 atau nilai persentil 25 ke nilai persentil 75. Dengan mengecualikan 25% skor ekstrim di bagian atas dan bawah dari sebuah distribusi. Oke, rentang interkuartil tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim karena nilai ujung-ujungnya tidak diikutkan. Dalam kasus ini, rentang interkuartil lebih deskriptif, lebih menggambarkan daripada range karena memangkas skor ekstrim dan menyediakan rentang yang mencerminkan cluster skor yang ada di tengah-tengah distribusi. Sehingga ketika kemudian frekuensinya lebih banyak, kita bisa melihat seberapa beragamnya data yang kita miliki. Nah, kita telah membahas range dan juga rentang interkuartil sebagai standar keberagaman. Nah, kemudian dua standar tadi ternyata dinilai tidak cukup baik dalam mengukur keberagaman data ya. Sehingga keluar lagi standar keberagaman lain, yaitu simpangan baku dan varian. Simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran variabilitas deskriptif yang paling umum digunakan. SD menggunakan rata-rata distribusi sebagai titik referensi dan mengukur variabilitas dengan mempertimbangkan jarak antara setiap skor atau setiap nilai dan rata-rata. Langkah mencari standar deviasi atau simpangan baku. Oke, dalam mencari standar deviasi, pertama-tama kita lihat dulu besarnya simpangan atau deviasi. Simpangan atau deviasi dalam statistik itu dimaknai sebagai jarak antara nilai dari rata-ratanya. Bisa kita lihat dari gambar di layar ini. Kita lihat dari sumbu X dengan sumbu Y,
Lalu kemudian kita melihat pula ada sebuah sumbu vertikal yang warnanya hijau yang melambangkan min. Itu adalah letak di mana rata-rata. Misalnya kelompok data itu di mana kelompok data itu berada. Lalu ada lagi titik merah di gambar ini dan itu merupakan contoh dari salah dua data di kelompok data ini. Deviasi atau simpangan itu adalah jarak antara titik merah ini ya ke nilai rata-ratanya. Karena ada dua nilai rata-rata, maka yang sebelah kanan itu simpangannya lebih besar daripada data yang ada di sebelah kiri. Ini ya, lebih besar daripada yang kiri. Oke, data yang ada pada kelompok data tidak hanya satu atau dua. Jadi mungkin dalam kelompok data itu bisa jadi akan ada banyak data. Nah, untuk itu dalam mencari standar deviasi dengan mencari rata-rata simpangan dari seluruh data yang ada dalam kelompok data itu dengan menggunakan rumus yaitu sigma dari X dikurang X bar dan dibagi dengan banyaknya anggota populasi atau N. Bisa dibaca ya Ibu-Ibu? Bisa. Kita lanjut. Permasalahan yang muncul pada tahapan kedua yaitu memunculkan ide untuk mengkuadratkan deviasi. Nah, rata-rata skor deviasi tidak akan berfungsi sebagai ukuran variabilitas jika nilainya selalu nol. Jelas, masalah ini dihasilkan dari nilai positif dan negatif yang membatalkan satu sama lain. Catatannya di sini ialah bahwa deviasi itu bisa bernilai positif dan bisa pula bernilai negatif. Jika data itu terletak di sebelah kanan sumbu min, maka simpangannya akan bernilai positif. Sedangkan jika data itu terletak di sebelah kiri sumbu min, maka kemudian nilainya akan negatif. Guna mengatasi permasalahan itu, maka muncullah konsep yang disebut dengan varian. Varian sama dengan rata-rata penyimpangan kuadrat. Varian adalah jarak kuadrat rata-rata dari rata-rata. Ini dia ya. Varian. Varian itu merupakan ukuran variasi yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari min. Kemudian semakin bervariasi data tersebut yang ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai varian, berarti semakin jauh data tersebut tersebar di sekitar rata-ratanya. Kita lihat rumus varian data tunggal. Secara umur berdasarkan jenis datanya, rumus varian itu terbagi dua, yaitu adanya rumus varian data tunggal dan rumus varian data kelompok. Oke, kita lihat. Rumus varian data tunggal itu terbagi dua, rumus sampel dan rumus populasi, seperti terlihat di layar ya. Yang membedakannya di sini adalah simbol varian dalam populasi, disebut sigma kuadrat, sedangkan untuk sampel adalah S kuadrat. Itu bedanya ya. Di dalam rumus varian tampak bahwa pengurangan X ke X bar atau X ke mu ya. Ya, mu bacaannya itu Bu. Atau data ke rata-ratanya itu dikuadratkan. Ini digunakan untuk menghindari nilai negatif. Sedangkan rumus varian data berkelompok. Data berkelompok ialah data yang ditata dalam tabel distribusi. Data berkelompok secara prinsip rumusnya sama dengan varian data tunggal. Hanya di dalam rumus varian data kelompok ada konstanta baru yaitu F yang melambangkan frekuensi kelas. Ini ya rumusnya bisa dilihat. Oke, rumus varian menghasilkan sebuah nilai yang dianggap mampu menggambarkan keberagaman lebih baik daripada nilai range atau rentang interkuartil. Nah, kita lihat mencari akar kuadrat dari varian. Ini bisa dilihat di layar. Meskipun varian berharga untuk beberapa metode statistik inferensial, konsep jarak kuadrat bukanlah ukuran deskriptif yang intuitif atau mudah dipahami. Guna memudahkan hal ini, maka selanjutnya kita mencari akar kuadrat dari nilai varian yang selanjutnya dikenal dengan istilah standar deviasi ataupun simpangan baku. Ini dibaca saja ya, Ibu-ibu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah distribusi data dari job satisfaction ratings of three group. Jadi di sini ada apa ya? Nilai kurva ini ya. Kurva atau apa ini namanya Bu Well? Distribusi data lah ya.
distribusi data. Ada kelompoknya 3, kelompok biru, ada kelompok merah, ada kelompok hijau. Kalau saya salah diralat ya Bu. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa standar deviasi biru adalah 5, sedangkan standar deviasi merah itu ada 10, dan standar deviasi hijau ada 20. Jadi besar kecilnya standar deviasi akan membentuk tubuh kurva distribusi yang berbeda katanya. Semakin kecil standar deviasinya, kurva akan semakin menjulang tinggi ke atas. Sedangkan semakin besar standar deviasinya, kurva akan semakin melandai. Seperti ini ya ibu-ibu, yang menjulang tinggi adalah biru, yang melandai adalah hijau. Ini menunjukkan bahwa standar deviasi melambangkan keberagaman. Kurva yang menjulang ke atas pada kelompok biru menunjukkan bahwa pada kelompok biru datanya lebih homogen dibandingkan data pada kelompok merah dan hijau. Sedangkan pada kelompok hijau datanya lebih heterogen dibandingkan kelompok merah dan biru. Baik, rumus simpangan baku atau standar deviasi. Sederhana saja, kita mencari rumus varian lalu kemudian diakarkan. Tetapi kalau ingin melihat lebih lengkapnya, ada di layar saya, ada rumus populasinya ini, rumus sampelnya ini. Boleh ibu-ibu baca sendiri kalau X itu adalah the value in the data distribution, sampai ke N itu total number of observation. Oke, ini udah slide keberapa? Lelah ternyata ya. Baik, kita masuk kepada perbedaan varian dan standar deviasi. Bisa dilihat di layar ini ada dua tabel, yaitu tabel varian dan standar deviasi, di mana varian menunjukkan seberapa jauh data-data tersebar dari nilai rata-ratanya. Sedangkan untuk standar deviasi itu mengetahui berapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata. Standar deviasi ini nanti berkaitan juga dengan z-score ya. Ya, z-score Bu Well. Next. Satu lagi standar keberagaman yang bisa kita pakai itu adanya koefisien varian. Bisa dilihat di sini bahwa koefisien varian itu juga sebuah ukuran keberagaman yang dinyatakan sebagai persentase dan dihitung dengan membagi standar deviasi dibagi dengan rata-ratanya kemudian dikalikan 100. Nah, ini dia ya rumusnya. Sehingga keberagamannya ini nanti dinyatakan dalam bentuk persentase. Baik, kita masuk ke submateri selanjutnya yaitu uji independensi. Apa itu uji independensi? Uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun syarat dari uji independensi itu ada 3. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau FO sebesar 0. Kemudian apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5 ya. Kemudian apabila bentuk tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 2x3, itu jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Oke, uji independensi ini disebut juga dengan uji chi-square ya. Ada 3 macam koreksi dalam uji chi-square. Ada koreksi Yates, ada Fisher exact test, kemudian ada Pearson chi-square. Baik, ada rincian dalam penggunaan rumus uji chi-square ini. Berarti ada kriterianya ya, kapan kita memakai koreksi Yates, kapan Fisher exact, dan kapan Pearson chi-square. Jika tabel kontingensi berbentuk 2x2, maka rumus yang kita gunakan itu koreksi Yates. Dan apabila tabel kontingensi 2x2, tetapi sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumusnya harus diganti dengan rumus Fisher exact test. Dan yang ketiga, rumus untuk tabel kontingensi lebih dari 2x2, maka rumus yang kita pakai itu adalah rumus Pearson chi-square. Kita lihat satu persatu ya. Chi kuadrat dengan koreksi Yates. Koreksi Yates digunakan untuk menghitung harga Chi kuadrat pada tabel 2x2 dengan DF sama dengan 1. Dan salah satu selnya memiliki frekuensi kurang dari 10. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya bisa dilihat di sini dengan menggunakan nilai aslinya ya. Contoh,
dalam suatu penelitian dilakukan pada guru-guru SMP dan SMA untuk mengetahui pendapat mereka terhadap diberlakukannya hari belajar sekolah dari 6 hari menjadi 5 hari. Kepada mereka hanya diminta menjawab setuju atau tidak setuju terhadap perubahan belajar tersebut. Nah, penelitian dilakukan terhadap 50 orang guru SMP dan 50 orang guru SMA. Jadi populasi dalam penelitian ini ada 100 orang guru. Nah, setelah dilakukannya setelah dijalankan penelitiannya, hasil jawaban guru-guru itu ditabulasikan ke dalam tabel seperti ini. Jawaban guru-guru SMP dan SMA terhadap perubahan hari. Jadi ada guru, ada jawaban. Guru SMP, guru SMA, jawabannya ada setuju, ada tidak setuju. Kemudian di sini ada guru SMP yang menjawab setuju itu ada 35 orang. Guru SMP yang menjawab tidak setuju itu ada 15. Sedangkan guru SMA yang menjawab setuju ada 42. Yang tidak setuju ada 8. Nah, ini kita lambangkan dengan A, B, C, dan D. Nah, ini dia proses analisis statistik C kuadratnya dengan koreksi Yates. Oke. Kita masukkan angka-angka yang tadi ke dalam rumusnya. N-nya ada 100 orang ya, yaitu 50 guru SMP dan 50 guru SMA. Ini dia perkaliannya. Setelah dimasukkan dimasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus, di mana N-nya ada 100, kemudian AD-nya ada 35 kali 8, A tadi kan 35 ya, D itu ada 8, A kali D berarti 35 kali 8, kemudian B kali C, B-nya tadi 42, yaitu jawaban setuju dari guru SMA ya, ini ya. Kemudian C-nya ada 15. Nah, kita kali sampailah mendapat hasil 3,614. Bagi ibu-ibu yang mau menguji hasil perkalian ini boleh ya. Nanti kalau salah boleh ditanyakan. Baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu dengan memberi interpretasi. Menentukan DF itu bisa dengan B kurang 1 dikali K kurang 1, yaitu 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 1 kali 1, hasilnya 1. Atau berkonsultasi pada tabel nilai C kuadrat. Tabel nilai C kuadrat ini adalah tabel baku ya, sudah ada seperti di tabel tadi. Nah, kita lihat. Dengan DF-nya 1 itu diperoleh harga kritik C kuadratnya di taraf signifikan 5% yaitu 3,84 dan taraf signifikan 1% itu 6,64. Dengan X kuadrat 3,614 berarti lebih kecil dari harga kritik C kuadrat baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan yang 1%. Nah, dengan demikian yang diterima adalah hipotesis nihil yang menyatakan tidak terdapat perbedaan. Ini ya kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari jawaban guru tadi, tidak terdapat perbedaan pendapat yang meyakinkan antara guru SMP dengan guru SMA terhadap perubahan hari belajar dari 6 hari menjadi 5 hari. Mereka pada umumnya setuju dengan perubahan hasil hari belajar tersebut. Itu untuk koreksi Yates. Kita masuk kepada C kuadrat dengan koreksi uji Fisher eksak. Uji Fisher eksak merupakan alternatif uji C-square di mana jika sampel kecil dari 30 atau ada sel yang nilai expected count-nya itu kecil dari 5 pada tabel 2 kali 2 atau ada nilai observed yang 0 maka dilakukan uji Fisher eksak. Uji Fisher ini digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah N untuk tiap kelompok sampel tidak harus sama dan juga data berskala nominal dan dibuat dalam tabel kontingensi 2 kali 2. Pada tabel silang Fisher eksak memiliki nilai observe 0 pada salah satu sel, maka nilai P value satu sisi dapat diambil berdasarkan rumus uji Fisher eksak. Sedangkan nilai P value dua sisi dengan cara nilai P value 1 dikali dengan 2. Untuk tabel silang yang tidak memiliki nilai observe 0, maka harus dicari terlebih dahulu nilai ekstrimnya atau P2-nya. Untuk mendapatkan nilai value satu sisi P1 ditambah P2, sedangkan untuk mendapatkan nilai value 2 itu mencari nilai ekstrimnya P3-nya dengan rumus P1 tambah P2 tambah P3. Oke, ini ada contoh tabel silang 2 kali 2 yang digunakan dalam uji Fisher. Di mana di sini ada kelompok sampel 1, ada kelompok sampel 2 sebagai variabel, kemudian
efek atau outputnya ada positif, ada negatif. Kemudian adanya A, C, kemudian B dan D, A ditambah C, B ditambah D. Kemudian jumlahnya A ditambah B, C ditambah D, kemudian dijumlahkan di akhir. Nah, rumus yang digunakan penghitungannya di sini adalah P sama dengan A tambah C faktorial itu dikali B tambah D faktorial, C tambah D faktorial, A tambah B faktorial. Dibagi dengan N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Kita masuk ke contoh kasusnya ya, biar kita sama-sama paham. Kalau saya kurang nanti boleh ibu-ibu menambahkannya ya. Contoh kasus dalam sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terhadap penurunan tekanan darah. 15 orang itu penderita hipertensi, 9 orang mengkonsumsi obat A, dan 6 orang mengkonsumsi obat B. Tekanan darah menurun itu diberi kode plus, tekanan darah tetap diberi kode min. Kita bisa lihat di tabel ini ada kodenya ya, ada plus, ada min. Kemudian ada tetap, ada turun. Kita lihat. Jenis obat yang diberi ada obat A, ada obat B. Ini total dari data ini ya. Seperti kita lihat yang positif itu obat A-nya ada 7 positifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian negatifnya ada 2. Nah, jadi obat A tadi 9 orang yang mengkonsumsi, obat B dikonsumsi oleh 6 orang. Nah, ini sebaran datanya. Maka dimasukkan ke dalam rumus P sama dengan A tambah C, 7 tambah 1 ya. Kemudian B tambah D, 2 tambah 5. Kemudian C tambah D, 1 tambah 5. Yang B ini ya. Kemudian 7 tambah 2. Kita cari faktorialnya. Jadi ini hitung-hitungannya ya ibu-ibu. Bagi yang mau mencoba mencari lagi boleh. Dan mencarinya 8 faktorial, 7 faktorial, kali 6 faktorial, kali 9 faktorial. Pada dasarnya untuk mencari faktorial ini seperti yang sudah kita pelajari di S1 dulu kalau nggak salah ya. Dimana kita kalau 8 faktorial itu berarti 8 dikali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Betul? Betul begitu? Betul, Bu. Saya berasa ceramah ini. Betul. Udah ngap, Li. Oke, berarti ini untuk perhitungan manualnya ya, dapatlah nilainya 0,03. Kalau kita masukkan kepada cara ringkasnya, bisa juga dicoret-coret, mana yang sama kita coret-coret, dan hasilnya juga sama 0,03357 p-value-nya. Oke, kita lanjut. Dalam menghitung p-value Fisher yang salah satu selnya memiliki nilai 0, tidak perlu menghitung nilai deviasi ekstrim. Tetapi jika tidak terdapat satu sel pun yang memiliki nilai 0, maka harus kita hitung deviasi ekstrimnya. Nah, contoh soal di atas tidak ada sel yang memiliki 0. Tidak ada ya. Tidak ada yang 0, maka kita harus cari deviasi ekstrimnya. Apa itu? Ini dia contohnya ya. Membuat peluang lain sehingga munculnya nilai 0. Pada data kita tadi. Katanya di sini, untuk mendapatkan nilai P2, ini kan P1, P1-nya tadi udah ya, P2, P3 ini, yaitu dengan cara yang A tadi ditambahkan nilainya dengan 1. Berarti 7 tadi ya, ditambah 1 jadinya 8. Ini dia. Kemudian, yang nilai B itu dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Yang B ini ya. Kenapa dikurangi 1? Karena kita mau mencari nilai 0. Mencari nilainya di mana supaya 0. Makanya dicari deviasi ekstrim ini. Nah, 1 dikurangi... mana tadi? B-nya dikurangi 1. 1 dikurangi 1 berarti 0. Sudah dapat kita nilai 0. Kemudian nilai C juga dikurangi 0. Jadinya 5 dikurang... Jadinya 1. 2... Nilai C juga dikurangi 0 jadinya 1. C ini ya, C dikurangi 0, 1 dikurangi berarti 1. Kemudian di nilai P2 ini juga dimasukkan ke rumus yang ini tadi, ke rumus ini. Ya, ini kan untuk P1, P2-nya juga kita cari dengan rumus tersebut dan P3-nya juga dengan rumus tersebut sehingga dapatlah nilai 0,056 ini. Ya, kalau kurang jelas nanti kita bahas sama-sama.
Baik, jadi nilai P value satu sisi pada contoh soal di atas yaitu P1 tambah P2. Ini tadi P1 tambah P2 yaitu 0,0337 tambah 0,0014, hasilnya 0,035. Nilai P value dua sisi pada contoh soal di atas yaitu P1 tambah P2 tambah P3. Hasilnya adalah 0,01. Sehingga nilai P value itu, maaf ini bukan besar ya, ini kecil ini Bu-Ibu. Salah tulis kecil dari A, yaitu 0,041 kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nilnya itu ditolak. Ada perbedaan antara penggunaan obat A dan obat B dalam penurunan tekanan darah. Itu kesimpulannya. Baik, kita masuk ke penghitungan Chi kuadrat dengan koreksi Pearson. Oke, kita lihat konsep dasarnya. Uji Pearson Chi square itu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Skala yang digunakan adalah data kategorik, kemudian atau nominal dan ordinal. Pearson Chi square itu digunakan untuk tabel 2x3. Sedangkan uji Pearson digunakan jika tidak ada sel yang memiliki nilai expected count-nya kurang dari 5, maksimalnya 20%. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui hubungan jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan seseorang. Jadi ada dua kategori data variabel di situ, yaitu jenis kelaminnya atau skala nominal, kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan. Sedangkan untuk tingkat pengetahuannya atau di skala ordinal itu diberi kode 1, 2, 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, hipotesis untuk penelitian ini ada dua ya, H0, yaitu ada hubungan secara signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan. Sedangkan hipotesis satunya tidak ada hubungan secara signifikan antara jenis kelamin dan tingkat pengetahuan. Jadi, tingkat kepercayaan statistik atau alfanya itu sebesar 0,05. Baik, kita masuk ke subtopik terakhir kita, yaitu jenis kesalahan atau error di dalam statistik. Saat melakukan uji hipotesis atau uji statistik, kita akan mengalami dua kesalahan atau kesalahan tipe 1 disebut juga alfa dan kesalahan tipe 2 disebut juga beta. Kesalahan tipe 1 atau alfa adalah kesalahan karena menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 hipotesis 0 tersebut harusnya diterima. Kemudian kesalahan tipe 2 atau beta adalah kesalahan karena menerima hipotesis 0, padahal sebenarnya hipotesis 0 itu harusnya ditolak. Contoh, saat ujian dengan pertanyaan yang jawaban benar dan salah. Jadi di sini jawabannya B itu salah, jawaban C adalah benar. Itu ya. Kunci jawabannya ada dua kemungkinan kesalahan ketika menjawab benar, padahal jawabannya adalah salah. Ketika menjawab salah, padahal jawabannya benar. Ini error ya. Ketika pertanyaan diganti dengan ada hubungan antara dua fenomena, dapat dua kemungkinan kesalahan, yaitu kesalahan di sel B dan C, terdapat hubungan dan tidak terdapat hubungan. Oke, ini pertanyaan terdapat hubungan diganti dengan H0 ditolak dan tidak dapat terhubung dengan yang H0 diterima. Jadi ini kesalahan yang terjadi ya. Alfa dan beta. 1 dikurang alfa disebut tingkat kepercayaan, sedangkan 1 dikurang beta disebut power penelitian katanya. Error jenis 1 atau alfa itu kecil dari error jenis 2 atau beta. Seperti di sini ada kesimpulan ditolak atau diterima, di mana hipotesisnya benar itu ditolak, sedangkan hipotesisnya salah itu diterima. Itu yang disebut error alfa dan beta. Oke, kita lihat contoh kasusnya. Hakim A menangkap seseorang yang benar, sedangkan Hakim B itu melepaskan seseorang yang bersalah. Ini error ya. Jadi kesimpulannya kesalahan Hakim B, kesalahan Hakim A. Kesalahan siapa ini? Kesalahan siapa yo? Kesalahan Hakim. Mau Hakim A maupun Hakim B. Oke, dan ini juga contoh kasus pada error juga. Ada hipotesisnya, kalau ada tonjolan itu berarti kanker. Tindakannya ke dokter atau operasi, dan kenyataannya ternyata tonjolan itu terjadi karena ditonjok bukan karena kanker. Canda, tegang kali Bu Ibu. Saya yang ngobrol, Bu Ibu yang tegang.
Baik, selanjutnya sedangkan hipotesis bukan kanker, tindakannya tidak ke dokter, kenyataannya kosong. Yang bukan kanker tidak ke dokter, ternyata kenyataannya tidak ada pengaruh apapun. Baiklah ibu-ibu sekalian, ternyata presentasi 79 slide ini cukup melelahkan ya ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji dengan penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya mendapatkan volume. Kurva menonjol. Ya, baik. Jika ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan dengan segala hormat. Sebelumnya recordingnya akan saya stop. Jika tidak ada, kita tutup saja perkuliahan